warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 akan melakukan video wawancara mengenai kewajiban menjaga lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Adila Putri Kalisa dan teman-teman saya. Saya Sanjiri Depratiwi. Saya Yuni Sastiana. Saya Cita Padala. Saya Vika Oktriani. Jadi kami akan membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek kewarganegaraan. Jadi ikutin terus ya. Dadah. Lingkungan yang bersih dan sehat penting untuk kenyamanan dan kelancaran aktivitas, baik di kampus maupun di masyarakat. Namun, kesadaran menjaga kebersihan masih kurang, terlihat dari sampah berserakan, penggunaan plastik berlebihan, dan kurangnya kepedulian terhadap ruang hijau. Baik, assalamualaikum Pak. Izin sebelumnya. Boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Dukti, pangkat A2. Saya di Masjid Polres Sukanili di fungsi Samapta. Oke, sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Suherman, pangkat 1, anggota Kodim Oki. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf karena mengganggu waktu siangnya nih Pak. Iya. Kami ingin Sedikit mewawancarai bertanya, Bapak. mengenai lingkungan hidup. Menurut Bapak, apa sih pentingnya lingkungan hidup Pak? Lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup memang sangat penting guys, kan untuk keselangsungan hidup secara bersama. Apalagi untuk menjaga hutan, kebersihan lingkungan pada saat musim kemarau, jangan sampai ada karhutlah, harus kita jaga bersama-sama. Untuk Bapak satunya itu, menurut Bapak tuh siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan? Kalau menurut saya, pada umumnya untuk menjaga lingkungan itu ya kita semuanya, nggak bisa dibebankan satu orang apa kelompok apa instansi yang lain itu tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab bersama. Iya. Terima kasih Pak. Pada teori pertama, menjaga lingkungan penting karena manusia dan alam saling bergantung. Kerusakan alam mengganggu keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Sesuai UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pada teori kedua, tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan menjadi kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, di mana pemerintah mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan warga negara berperan aktif menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Halo Kak, izin, maaf ya Kak ganggu waktunya. Iya, Pak. Kak lagi sibuk kan Kak? Enggak kok. Kalau boleh tahu, nama Kakak siapa nih Kak? Nama aku Chelsea Adelia Padala, aku dari Fakultas Ekonomi. Aku Dewi Rani Simbolon dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Dari ekonomi. Jadi di sini kami mau wawancara Kak. Boleh ya? Boleh. Oke. Di era yang sekarang tuh kan Kak udah banyak TikTok, IG, yang media sosial itu lah ya. Menurut Kakak, media sosial itu udah berperan belum dalam menyebarkan kesadaran lingkungan? Kalau menurut aku Kak, media sosial itu memang udah berperan Kak. Di media sosial tuh kadang kita diajarkan gimana cara kita untuk peduli terhadap lingkungan. Namun dari jati diri masyarakatnya tuh belum timbul Kak untuk peduli terhadap lingkungan itu sendiri, gitu Kak. Jadi sebenarnya media sosial udah sangat berpengaruh, apalagi adanya platform peduli lingkungan sekarang kan Kak. Jadi sebenarnya udah berpengaruh. Jadi balik lagi ke diri masyarakatnya masing-masing. Nah, jadi kakak ini dari SD, SMP, hingga SMA. Terus sekarang udah lanjut kuliah nih Kak, udah jadi mahasiswa. Pernah nggak sih selama kakak sekolah, kuliah, diajarin cara menjaga lingkungan? Kalau pernah, contohnya nih gimana Kak? Pastinya pernah ya. Mungkin dari kecil kita udah diajarkan sama orang tua buat membuang sampah sembarangan. Nah itu dari keluarga. Kalau misalnya dari lingkungan sekolah, kayak piket pekarangan kelas. Nah dari situ udah diajarin sih. Gitu sih Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Maaf ganggu waktu Pada teori pertama, media sosial berperan penting dalam menyebarkan kesadaran lingkungan melalui kampanye digital yang cepat dan luas. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28F tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, sehingga media sosial dapat menjadi sarana edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pada teori kedua, pendidikan lingkungan di sekolah masih terlalu teoritis dan perlu lebih banyak praktik nyata, seperti penghijauan dan pengelolaan sampah agar menumbuhkan kepedulian terhadap alam, sesuai tujuan pendidikan nasional dalam UUD 1945 Pasal 3. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya Kak? Oke, nama saya adalah Kesya Putri Widya Burhombing dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, kakak mahasiswa juga di sini? Iya. Oh iya. Jadi boleh nggak nih Kak, aku nanya sama kakak? Boleh? Pertanyaan aku itu, menurut kakak mengapa menjaga lingkungan itu wajib bagi semua warga negara, bukan hanya pemerintah Kak?
Jadi kalau menurut saya, karena negara ini bukan hanya milik pemerintah saja, tapi negara ini adalah milik kita semua. Jadi kita itu sangat diwajibkan untuk menjaga lingkungan kita, agar kita juga bisa memperoleh lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, dan kita juga terhindar dari berbagai macam penyakit yang tentunya akan nanti merusak kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu kita semua itu wajib, sangat wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Wah, betul banget ya Kak jawaban Iya. Kakak. Terima kasih ya Kak. Oke. Teori kali ini, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab semua warga negara karena lingkungan yang sehat merupakan hak dan kewajiban bersama. Sesuai UUD 1945 pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 3. Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan wajib menjaganya. Jadi, bukan hanya pemerintah tetapi seluruh masyarakat harus berperan aktif melestarikan lingkungan demi kehidupan. Selamat siang, Kak. Kakaknya sibuk nggak? Enggak, Boleh kenalan nggak? Boleh. Nama kakak siapa? nama aku Rifan. Kakaknya nggak sibuk kan? Boleh nggak kami wawancarai sedikit? Boleh. Kak, kita tahu nih kalau misalnya menjaga kebersihan lingkungan itu adalah salah satu kewajiban warga negara. Kakak di sini warga negara bukan? Benar, warga negara. Warga negara. Oke, sama dong ya, kita juga warga negara. Nah, sebagai warga negara, kakak sekalian udah menerapkan belum nih? Atau udah menjalankan kewajiban yang tadi? Kayak menjaga kebersihan, terus membuang sampah pada tempatnya gitu Kak. Udah belum nih? Mungkin dari kakak Rifan. Kak Rifat? Kalau dari aku sih mungkin udah melaksanakan ya, cuman belum maksimal paling gitu. Ya, tapi kakak-kakak di sini udah ya menjalankan kewajiban sebagai warga negara nih artinya. Insya Allah udah. Oke, insya Allah udah. Oke, nah selanjutnya tuh menurut kakak-kakak semua tuh upaya menjaga lingkungan itu akan berhasil nggak sih kalau misalnya cuma dari pemerintah tanpa dukungan dari masyarakat? Nggak akan berhasil dong, karena kan namanya masyarakat kan kita semua yang ibaratkan kita semua aktornya gitu lah. Kalau misalkan bukan masyarakat ya siapa lagi gitu, masa mau pemerintah doang, kan nggak bisa juga. Bener banget nih. Ini, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagaimana tercantum dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945 tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Kewajiban ini dapat diwujudkan dengan tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah, dan ikut menjaga lingkungan agar tetap lestari. Jadi, kesimpulan dari video wawancara kami kali ini, menjaga lingkungan merupakan kewajiban setiap warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup bersama. Dengan menjaga kebersihan, mengelola sampah, menanam pohon, serta menggunakan sumber daya alam secara bijak, warga negara turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang sehat, lestari, dan nyaman untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Saran dari kelompok kami, setiap warga negara hendaknya lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, serta ikut serta dalam kegiatan pelestarian alam. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menegakkan aturan lingkungan agar supaya pelestarian dapat berjalan lebih efektif.